Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu akuntansi keuangan menengah 1 Ibu Dr. Tantina Haryati SE MAKS. Terus yang kedua ada Ibu Melinia Rahma Salisa SAK MAK. Izinkan kami dari kelompok 3 mempresentasikan mengenai tugas exercise week 7. Nah, sebelum memasuki pembahasan, izinkan kami dari kelompok 3 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Agung Budianto dengan MPM akhir 130. Yang kedua ada Marsha Widya Rahmadani dengan MPM akhir 227. Yang ketiga ada Dwi Safira Nur Akila dengan MPM akhir 229. Terus yang keempat ada Ria Ananda Putri dengan MPM akhir 242. Yang kelima ada Arifah Zahra Karunyanya dengan MPM akhir 246. Yang keenam ada Rizky Widodo dengan MPM akhir 284. Yang terakhir yang ketujuh ada Ahmad Afan Aris Setiawan dengan MPM akhir 292. Oke, saya akan menjelaskan metode yang pertama yaitu FIFO. First in, first out. Metode FIFO mengasumsikan bahwa perusahaan menggunakan barang dalam urutan saat barang tersebut dibeli. Sehingga FIFO ini menganggap kalau barang pertama yang dibeli adalah barang pertama yang dikeluarkan. Sehingga persediaan yang tersisa itu mencerminkan biaya yang paling terbaru. Selanjutnya, tujuan dari FIFO. Yang pertama, FIFO mendekati aliran fisik barang. Maksudnya yaitu metode FIFO disusun dengan asumsi bahwa barang yang pertama dibeli akan dijual lebih dulu. Dalam praktik operasionalnya, banyak perusahaan menerapkan metode ini, terutama untuk menjaga kualitas barang, menghindari kerusakan ataupun kadaluarsa, sehingga FIFO ini dianggap mencerminkan kondisi nyata pergerakan barang di gudang. Lalu yang kedua, FIFO mencegah adanya manipulasi laba. Nah, dalam FIFO sendiri urutan pembebanan biaya itu sudah ditentukan, yaitu menggunakan biaya dari pembelian paling awal untuk HPP. Sehingga mengakibatkan perusahaan tidak memiliki kebebasan untuk memilih biaya tertentu, tidak bisa sengaja memilih biaya yang lebih tinggi atau lebih rendah untuk mempengaruhi laba. Sehingga metode FIFO membatasi kemungkinan adanya manipulasi laba karena penggunaan biaya bersifat konsisten dan tidak fleksibel. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan dari FIFO. Kelebihan FIFO yang pertama, persediaan akhir mendekati biaya saat ini. Karena persediaan akhir itu berasal dari pembelian terbaru sehingga nilainya mencerminkan harga yang lebih aktual. Yang kedua, cocok saat harga stabil atau naik. Nah, dalam kondisi harga naik, FIFO menghasilkan nilai persediaan yang lebih tinggi dan lebih relevan. Yang ketiga, lebih realistis dalam mencerminkan nilai persediaan. Nilai persediaan mencerminkan kondisi ekonomi saat ini karena menggunakan biaya terbaru. Lalu selanjutnya, kelemahan dari FIFO. Yang pertama, tidak mencocokkan biaya terbaru dengan pendapatan, di mana HPP menggunakan biaya lama sehingga tidak sesuai dengan harga jual saat ini. Lalu yang kedua, menyebabkan laba terlihat lebih tinggi. Karena HPP-nya lebih rendah, pakai harga yang lama, maka laba menjadi lebih besar. Yang ketiga, dapat menyebabkan pajak lebih besar. Nah, laba yang tinggi akan meningkatkan beban pajak yang harus dibayarkan. Yang keempat, bisa membuat laba kotor kurang akurat saat harga naik. Nah, selisih antara harga jual dan HPP menjadi terlalu besar sehingga labanya tidak mencerminkan kondisi biaya sebenarnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan dari metode FIFO dengan dua sistem, yaitu periodik dan perpetual. Nah, pertama, pada gambar pertama yaitu gambar periodik sistem, di mana dalam periodik ini perhitungan persediaan dan harga pokok penjualannya itu dilakukan pada akhir periode. Nah, dalam sistem ini perusahaan tidak mencatat HPP setiap kali
adanya penjualan. Oke, penentuan persediaan akhir dilakukan dengan melihat jumlah unit yang masih tersisa, yaitu adanya 6.000 unit. Kemudian diambil dari pembelian yang paling terbaru sesuai dengan metode FIFO. Oleh karena itu, persediaan akhirnya terdiri dari 2.000 unit dari pembelian tanggal 30 Maret dengan harga $4,75 dan 4.000 unit dari pembelian tanggal 15 seharga €4,40 sehingga totalnya menjadi €27.100. Nah, setelah itu HPP-nya akan dihitung dengan mengurangkan persediaan akhir dari total barang tersedia untuk dijual sebesar €43.900, sehingga diperolehlah HPP sebesar €16.800. Nah, sedangkan pada gambar yang kedua yaitu menggunakan sistem perpetual, di mana setiap transaksinya langsung dicatat dan diikuti dengan perhitungan HPP pada saat itu juga. Nah, dalam sistem ini, setiap adanya penjualan, unit yang dijual itu langsung diambil dari persediaan yang paling awal sesuai dengan metode FIFO, yang dimana biaya yang digunakan itu berasal dari pembelian yang lebih dulu terjadi, kemudian berlanjut pada pembelian berikutnya. Nah, sehingga HPP-nya itu terbentuk secara bertahap dari setiap transaksi yang terjual selama periode tersebut. Nah, pada akhir periode, setelah seluruh transaksi tersebut dicatat, diperolehlah nilai persediaan akhirnya juga sebesar €27.100 dan HPP sebesar €16.800. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan utama dari kedua dari kedua sistem tersebut itu terletak pada waktu dan cara pencatatannya, di mana kalau pada sistem periodik itu perhitungannya itu dilakukan pada akhir periode tanpa mencatat HPP saat terjadinya transaksi. Sedangkan pada sistem perpetual itu setiap transaksinya langsung diikuti dengan pencatatan HPP sehingga informasi persediaan itu selalu terbaru. Walaupun cara pencatatannya berbeda, kedua metode ini itu menghasilkan nilai yang sama. Pada gambar menghasilkan persediaan akhirnya sebesar €27.100 dan HPP-nya sebesar €16.800. Nah, selanjutnya di sini ada LIFO atau last in first out. Nah, metode masuk terakhir keluar pertama ini adalah metode penilaian persediaan yang mengasumsikan bahwa barang terakhir dibeli itu akan dijual atau digunakan terlebih dahulu. Nah, artinya itu biaya pembelian terbaru dicocokkan dengan pendapatan. Nah, kemudian di sini ada sistem pencatatan metode LIFO. Terdapat dua sistem dalam pencatatan metode LIFO. Yang pertama ada sistem periodik. Nah, ciri utamanya yaitu pertama tidak memperhatikan tanggal penjualan secara detail. Kemudian perhitungan itu dilakukan di akhir periode dan juga mengasumsikan bahwa penjualan itu berasal dari pembelian terakhir. Kemudian yang kedua ada sistem perpetual. Nah, pencatatan metode LIFO dalam sistem perpetual, ciri utama yaitu yang pertama mencatat setiap transaksi secara langsung, kemudian setiap penjualan itu dicocokkan dengan pembelian terakhir pada saat itu juga. Nah, kemudian terdapat perbedaan sistem periodik dan perpetual dalam metode LIFO. Nah, sistem periodik dan perpetual itu menghasilkan angka yang berbeda dalam metode LIFO. Nah, perbedaan ini terjadi karena periodik itu mengasumsikan bahwa seluruh penjualan itu berasal dari pembelian akhir periode. Nah, kemudian sedangkan perpetual itu mencocokkan penjualan dengan pembelian terakhir pada saat transaksi terjadi. Nah, selanjutnya average, yaitu rata-rata. Metode penelitian persediaan di mana harga pokok barang dihitung dengan menggunakan rata-rata biaya dari semua barang yang ada. Artinya, barang tidak dibedakan berdasarkan pembelian mana, tidak seperti FIFO atau LIFO, tetapi semua biaya dirata-ratakan. Tujuannya, yang pertama untuk menentukan harga pokok penjualan atau HPP, yang kedua menentukan nilai persediaan akhir. Kemudian terdapat jenis metode average. Yang pertama ada moving average atau perpetual, yaitu rata-rata selalu diperbarui setiap ada pembelian baru. Ciri-cirinya digunakan pada sistem perpetual. Kemudian harga rata-ratanya berubah setiap transaksi pembelian. Rumusnya, average baru sama dengan total biaya persediaan dibagi total unit persediaan. Artinya setiap kali
beli barang, hitung ulang rata-ratanya. Kemudian yang kedua ada weighted average atau biasa kita sebut periodik, yaitu rata-rata tertimbang. Ciri-cirinya digunakan pada sistem periodik. Yang kedua, rata-rata dihitung di akhir periode, bukan setiap transaksi. Jadi untuk rumusnya, average sama dengan total biaya barang tersedia dibagi total unit barang tersedia. Selanjutnya terdapat kelebihan dan kelemahan dari average. Yang pertama kita akan membahas kelebihannya terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada yang mudah digunakan, yang kedua mengurangi fluktuasi harga, yaitu lebih stabil. Fluktuasi harga itu naik turunnya harga. Yang ketiga tidak perlu melacak barang satu persatu. Yang keempat cocok untuk barang homogen atau barang yang serupa. Untuk kelemahannya sendiri, yang pertama kurang mencerminkan harga aktual terbaru. Yang kedua tidak cocok saat harga sangat fluktuatif. Yang ketiga laba bisa terlihat tidak realistis dibanding FIFO atau LIFO. Yang terakhir dalam perpetual perlu perhitungan secara terus-menerus. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai metode mana saja yang tidak diperbolehkan oleh IFRS. Nah, dalam standar internasional Financial Reporting Standard atau IFRS, metode pencatatan persediaan yang tidak diperbolehkan antara FIFO, LIFO, dan average adalah yang tidak boleh digunakan yaitu metode LIFO, last in first out. Alasannya karena LIFO tidak diperbolehkan. Di sini ada 4. Yang pertama di sini ada tidak mencerminkan aliran fisik persediaan, di mana dalam praktik nyata barang yang pertama masuk biasanya yang pertama dijual FIFO, bukan yang terakhir masuk seperti asumsi LIFO. Terus yang kedua, menghasilkan nilai persediaan yang kurang relevan. Jadi saat terjadinya inflasi, LIFO membuat nilai persediaan di neraca menjadi sangat rendah berdasarkan harga lama, sehingga tidak mencerminkan nilai ekonomis saat ini. Terus yang ketiga di sini ada mengurangi keterbandingan laporan keuangan. Jadi perusahaan yang menggunakan LIFO bisa menunjukkan laba lebih rendah karena HPP lebih tinggi saat inflasi, sehingga sulit dibandingkan dengan perusahaan lain. Terus yang keempat, yang terakhir ada berpotensi digunakan untuk manipulasi laba. Jadi perusahaan bisa mengatur segala pembelian untuk mempengaruhi laba, misalkan LIFO liquidation, sehingga kualitas laporan keuangan menurun. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal dari FIFO perpetual. Nah, FIFO sendiri itu kan singkatan dari first in first out. Nah, sesuai dengan namanya, kita bisa mengartikan bahwa di metode ini barang yang pertama kali masuk, barang itu yang pertama kali keluar. Nah, di sini ada contoh soalnya, yaitu UD Maju Jaya melakukan pelakuan pembelian penjualan atas persediaan barang dagang pada tahun 2022 sebagai berikut. Untuk keterangannya di sini ada tanggal 1 Juli 2022, kuantitasnya adalah persediaan awal, unitnya sebesar 500 unit dan juga harganya adalah 9.000. Nah, di sini kemudian yang kedua ada 3 Juli 2022, kuantitasnya adalah pembelian sebesar 300 unit dengan harga Rp10.000. Kemudian tanggal 7 Juli 2022, kuantitasnya adalah penjualan sebesar 400 unit dengan harga 15.000. Terus ada tanggal 8 Juli 2022, kuantitasnya juga penjualan sebesar 100 unit dengan harga 15.000. Kemudian tanggal 15 Juli 2022, kuantitasnya adalah pembelian sebesar 300 unit dengan harga 12.000. Kemudian tanggal 16 ini ada retur pembelian sebesar 100 unit dengan harga 12.000. Nah, kita lanjut untuk tanggal 20 Juli 2022. Di sini ada penjualan sebesar 300 unit dengan harga 18.000.
Kemudian tanggal 21 di sini ada retur penjualan sebesar 100 unit dengan harga 18.000 juga. Kemudian yang terakhir ada tanggal 30 Juli 2022, yaitu ada penjualan sebesar 200 unit dengan harga 20.000. Nah, di sini kita disuruh untuk menghitung nilai persediaan akhir sistem perpetual dengan metode FIFO dan juga hitung HPP serta laba kotor dari UD Maju Jaya. Nah, kemudian kita akan lanjut ke cara pengerjaannya dari metode FIFO yang perpetual. Nah, di sini tadi kan sudah dipaparkan untuk soalnya. Nah, kita buat dulu tabelnya. Yang di sini ada tanggal pembelian, HPP dan juga persediaan, di mana masing-masingnya mempunyai unit, harga unit, dan total di masing-masing kolomnya. Seperti pada berikut ini. Nah, di sini untuk kita mulai tanggal 1 Juli 2022. Di transaksi tadi, kan 1 Juli ada persediaan awal sebesar 500 unit dengan harga 9.000. Jadi kita masukkan ke dalam kolom persediaan yang di pojok itu. Untuk unitnya adalah 500, harga per unitnya adalah 9.000 dan juga totalnya adalah 4.500.000. 4.500.000 ini hasil dari 500 dikali dengan 9.000. Nah, kemudian kita lanjut ke 3 Juli 2022, ada pembelian. Nah, kalau ada pembelian barang berarti kita akan menambah persediaan. Nah, di sini kita tulis dulu pembeliannya ada 300 unit, kita masukkan ke dalam kolom pembelian, unitnya 300, harganya 10.000, totalnya adalah 3 juta, yaitu 300 dikali 10.000. Kemudian kita gabungkan ke dalam kolom persediaan, kita masukkan unitnya ada 300, harga per unitnya 10.000 dan totalnya ada 3 juta. Nah, kemudian udah selesai untuk transaksi 3 Juli. Kita lanjut ke transaksi tanggal 7 Juli. Di sini ada penjualan 400 unit sebesar 500.000 harganya. Nah, ketika kita menjual berarti kan kita mengurangi persediaan. Nah, menurut metode FIFO berarti barang yang pertama kali masuk berarti barang itu yang pertama kali keluar. Jadi kita ambil 400 ini dari 500 unit dari persediaan awal tadi. Nah, kita masukkan 400 unit yang dijual ke dalam HPP. Nah, 400 harga unitnya tadi kita ambil dari persediaan awal yaitu 9.000. Nah, totalnya adalah 3.600.000. Nah, kemudian kita untuk persediaannya berarti kan tadi persediaan awal 500 kita kurang dengan 400, jadi hasilnya adalah sisa 100 dengan harga 9.000. Kemudian totalnya di kolom persediaan adalah 900, hasil dari 100 dikali 9.000. Nah, kemudian kolom bawahnya ini tadi kan persediaan di awal ya, transaksi 3 Juli itu kan masih belum kita jual, belum kita apa-apain. Nah, kita turunkan ke dalam bawahnya transaksi tanggal 7 Juli yang tadi. Jadi di bawahnya 100 itu ada 300, hasil dari persediaan yang masih ada tadi, harganya tetap 10.000 dan juga untuk totalnya 3 juta. Nah, kemudian kita lanjut nih ke transaksi tanggal 8 Juli, yaitu ada penjualan 100 unit dengan harga 15.000. Nah, berarti kita ambil dari persediaan yang awal tadi, dari 500 dikurang 400 kan masih sisa 100. Nah, 100-nya ini kita jual. Kemudian kita masukkan ke dalam harga pokok penjualan yaitu unitnya 100. Harga per unitnya adalah 9.000 dan totalnya adalah 900.000, yaitu 100 dikali 9.000. Nah, kemudian untuk persediaannya kan yang masih tadi 300 unit. Jadi kita masukkan 300 unit, ada harganya 10.000 dan juga totalnya 3 juta. Nah, kemudian kita lanjut di transaksi tanggal 15 Juli 2022. Di sini ada pembelian lagi. Berarti kan kalau pembelian artinya persediaan menambah lagi. Kita masukkan di sini pembeliannya berapa? Ada 300 unit dengan harganya 12.000. Kita masukkan ke dalam kolom pembelian. 300 harganya 12.000 dan juga totalnya adalah 3.600.000, yaitu dari 300 dikali 12.000. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam kolom persediaan. Yang 300 tadi kan masih, jadi kita turunkan
Kemudian kita catat yang dari pembelian tadi, yaitu 300, kemudian harganya 12.000 dan juga totalnya 3.600.000. Nah, kemudian lebih ini ada tanggal 16, ada retur pembelian, berarti kita mengembalikan, kita tidak jadi mengestok barang sesuai dengan yang kita beli tadi, karena mungkin ada kecacatan atau dan lain sebagainya hal. Jadi kita kembalikan, di sini ada 100 unit. Harganya tetap 12.000. Nah, di sini kita masukkan ke dalam kolom pembelian, kita minus, yaitu unitnya minus 100, harganya 12.000 dan totalnya adalah minus 1.200.000. Artinya kita mengembalikan 1.200.000. Nah, kemudian ini tadi kan persediaannya awal 300, kita turunkan lagi. Kemudian kan ini retur dari pembelian yang sebelumnya. Jadi kita kurangkan 300 dikurangi 100, hasilnya 200. Kemudian harganya 12.000. Kemudian hasilnya adalah 2.400.000. Nah, kemudian kita lanjut ke dalam tanggal 20 Juli 2022. Di sini ada penjualan. Nah, penjualan itu kan barang keluar lagi ya. Nah, kita ambil dari awal, persediaan awal yang tadi 300, kita keluarkan sejumlah 300 juga, dengan harganya kan tadi mengikut ke harga 10.000 di persediaan yang masih ada. Kemudian totalnya ada 3 juta, jadi kita mengeluarkan 300 unit sebesar 3 juta. Nah, kemudian persediaannya yang masih itu berapa? Kan 300 nya udah dikeluarkan, berarti 200 nya kita turunkan. Untuk kolom persediaan 200 unitnya, harganya 12.000 dan juga totalnya adalah 2.400.000. Nah, kemudian kita lanjut ke dalam tanggal 21 Juli 2022. Di sini ada retur penjualan. Ternyata dari penjualan itu kembali lagi ke kita. Sebesar berapa? Sebesar 100 unit dengan harga 18.000. Berarti untuk HPP, di kolom HPP unitnya di minus 100 karena ada retur penjualan ya. Kemudian harganya kita ikut yang tadi kita jual 10.000, kemudian totalnya 1 juta. Nah, kemudian di kolom persediaan kita tambahlah. Tadi 100 ini kita masukkan, kan kita menarik lagi 100, terus ada harganya 10.000 dan totalnya adalah 1 juta. Kemudian persediaan yang masih tadi kita turunkan 200 unitnya, harganya 12.000, totalnya adalah 2.400.000. Nah, di sini kemudian tanggal 30 Juli ada penjualan 200 unit. Nah, penjualan 200 unit ini kita ambil dari yang awal dulu. Di sini kan di persediaan ada 100 unit, kita jual dulu 100 unit dengan harga 10.000. Nah, totalnya itu 1 juta kan, kita jual, kemudian kurang nih 100 lagi kan, kita ambilkan dari 200 persediaan tadi. Nah, 200 ini kita kurang dengan 100 kita jual, harganya 12.000, totalnya adalah 1.200.000. Kemudian sisanya di persediaan, berarti persediaan kita sisa 100.000 dengan harganya 12.000 dan juga totalnya 1.200.000. 100 tadi dari mana? Dari persediaannya 200 dikurangi dengan yang kita jual sebesar 100.000. Nah, kemudian kita tinggal total untuk pembeliannya, unitnya itu kita total 300 tambah 300 dikurangi dengan 100 yaitu 500. Kemudian untuk total harganya untuk pembelian sendiri 3 juta ditambah 3.600.000 berarti kan 6.600.000 dikurangi 1.200.000 yaitu 5.400.000. Nah, kemudian HPP juga dihitung untuk unitnya, ini ada totalnya 900, total harganya adalah 8.700.000 dan juga persediaannya untuk unitnya kan 100 tadi, sisa ini kita tinggal turunkan untuk harga per unitnya 12.000 dan juga totalnya adalah 1.200.000. Nah, kita lanjut untuk menghitung berapa sih harga pokok dengan menggunakan contoh soal Vivo yang perpetual tadi. Jadi di sini rumus dari HPP itu kan persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, di sini sudah ada keterangan
Nah, persediaan awal tadi itu kan kalau dari soal ada sejumlah 4.500.000. Kemudian pembelian bersih dari yang tadi kita hitung pada tabel yang besar tadi, pembelian bersihnya bisa kalian lihat lagi nanti itu sebesar 5.400.000. Kemudian keduanya ini persediaan awal dan pembelian bersih kalian tambah sehingga totalnya adalah barang yang tersedia untuk dijual sejumlah 9.900.000. Kemudian persediaan akhir bisa kalian lihat di penjelasan sebelum tadi, ada itu persediaan akhir dari total perhitungan itu tersisa 1.200.000, sehingga ini kita kurangkan 9.900.000 dikurangi dengan 1.200.000 sehingga didapatkan untuk harga pokok penjualan atau HPP itu sejumlah 8.700.000. Nah, selanjutnya kita akan menghitung yang terakhir adalah laba kotor UD Maju Jaya dengan contoh soal Vivo Perpetual. Nah, di sini tadi laba kotor itu kan rumusnya penjualan bersih dikurangi dengan HPP. Nah, kita bisa lihat dulu dari soal tadi, kita bisa lihat di penjualan bersih itu seperti tanggal 7 Juli itu ada unitnya sebesar 400 unit dengan harga 15.000. Kemudian kita jumlahkan 400 dikali 15.000 hasilnya 6 juta. Kemudian pada tanggal 8 Juli juga ada penjualan sebesar 100 unit dengan harga 15.000 juga dengan jumlah total 1.500.000. Itu dari perkalian unit dikali dengan harga yaitu 100 unit dikali 15.000. Kemudian tanggal 20 juga ada sebesar 300 unit dengan harga 18.000. Kemudian dengan jumlah akhir harganya adalah 5.400.000. Kemudian tanggal 21 ternyata ada retur penjualan. Nah, di sini sebesar 100 unit. Jadi kita minus. Kemudian harganya adalah 18.000 dengan jumlahnya adalah 1.800.000. Ini juga kita minus. Kemudian yang terakhir tanggal 30 Juli yaitu sebesar 200 unit. Harganya adalah 20.000. Jumlahnya akhir adalah 4 juta. Kemudian kita total nih 6 juta ditambah 1.500.000 ditambah 5.400.000 dikurangi 1.800.000 ditambah dengan 4 juta sehingga hasilnya adalah 15.100.000. Nah, kalau kalian mau tahu untuk transaksi penjualan ini benar atau tidak, kalian bisa lihat lagi ke soal yang ada di slide sebelumnya. Kemudian kita hitung, karena penjualan bersih sudah ada, kita hitung untuk laba kotornya yaitu penjualan bersih dikurangi dengan HPP. Jadi penjualan bersihnya tadi 15.100.000, kemudian HPP yang kita hasilkan dari penjumlahan sebelumnya yang sudah kita temukan yaitu sebesar 8.700.000 sehingga laba kotornya adalah 6.400.000. Nah, jadi di sini dari perhitungannya bisa disimpulkan dengan jelas bahwa HPP-nya tadi sudah kita hitung 8.700.000, untuk laba kotornya 6.400.000, untuk cara pengerjaannya ada di tabel yang besar tadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari Vivo yang periodik. Nah, tadi kan sudah dibahas mengenai contoh soal dari Vivo yang perpetual. Nah, bedanya perpetual sama periodik ini apa sih? Jadi bedanya perpetual ini kita kan hitungnya tadi berdasarkan urutan terjadinya transaksi. Nah, kalau periodik kita hitung persediaan barang dagang itu di akhir. Yang artinya kita tuh perlu tahu dulu berapa sih nilai barang yang tersedia untuk dijual. Kemudian kita kurangkan dengan total barang yang sudah terjual. Nah, di sini di samping saya ini ada contoh soalnya yaitu berikut ini adalah data persediaan barang dagang yang dimiliki oleh PD Ramos selama April 2024. Nah, di sini ada tanggal-tanggalnya, misalnya tanggal 1 April 2024 ada persediaan awal sebesar 200 unit dengan harga 9.000. Kemudian tanggal 3 April ada pembelian barang dagang sebesar 300 unit dengan harga 10.000. Kemudian tanggal 6 ada penjualan barang dagang sebesar 300 unit dengan harga 15.000. Kemudian tanggal 7 ada penjualan barang dagang dengan 100 unit dengan harga 15.000. Kemudian tanggal 10 ada pembelian barang dagang
sebesar 300 unit seharga 11.000. Kemudian di tanggal 11 April 2024 ada retur pembelian. Ternyata ada retur nih untuk pembeliannya sebesar 50 unit dengan harga 11.000. Di tanggal 15 April ada penjualan barang dagang sebesar 200 unit dengan harga 16.000. Kemudian tanggal 18 April ada pembelian barang dagang sebesar 300 unit dengan harga 12.000. Kemudian tanggal 23 April ada penjualan barang dagang sebesar 400 unit dengan harga 18.000. Dan yang terakhir tanggal 25 April 2024 ada retur penjualan sebesar 50 unit dengan harga 18.000. Nah, di sini ya diminta soal adalah hitunglah nilai persediaan barang dagang. Barang dagang akhir menggunakan metode FIFO periodik, HPP, dan serta hitunglah laba kotor dari PD Ramos. Nah, kemudian untuk perhitungannya kita lanjut. Nah, jadi yang pertama kita itu perlu menghitung barang yang tersedia untuk dijual. Nah, barang yang tersedia untuk dijual ini dapat diartikan sebagai persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih. Pembelian bersih ini adalah total dari semua pembelian dikurangi dengan retur dan juga potongan. Nah, persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih tadi itulah yang disebut dengan barang tersedia untuk dijual. Nah, pada soal yang saya paparkan tadi di sini kan tidak ada potongan ya, jadi cuma ada retur. Nah, di sini ada di samping ada barang yang tersedia untuk dijual. Jadi kita harus menjumlahkan antara persediaan awal pembelian dan juga retur pembelian. Nah, di sini seperti saya paparkan, tanggal 1 April 2024 ada persediaan awal sebesar 200 unit dengan harga 9.000. Sehingga totalnya adalah 200 dikali dengan 9.000 yaitu 1.800.000. Kemudian tanggal 3 April ada pembelian. Berarti kan barang nambah ya. Itu ada sebesar 300 unit dengan harga 10.000. Sehingga totalnya adalah 300 dikali 10.000 adalah 3 juta. Kemudian tanggal 10 April ada pembelian lagi sebesar 300 unit dengan harga 11.000. Jadi 11.000 dikali dengan 300 hasilnya adalah 3.300.000. Kemudian tanggal 11 April ini ada retur pembelian. Jadi kita mengembalikan ya sebesar 50 unit. Jadi kita kita minus dengan harga 11.000. Kemudian totalnya adalah minus 550. Kemudian tanggal 18 April ini ternyata ada pembelian lagi sejumlah 300 unit dengan harga 12.000. Sehingga hasilnya 300 dikali dengan 12.000 yaitu 3.600.000. Nah, kemudian di sini barang yang tersedia untuk dijual ini kita jumlahkan saja unitnya. 200 sama 300 sama 300 dikurangi 50 ditambah dengan 300 hasilnya adalah 1050. Kemudian untuk totalnya ini kita jumlahkan juga 1.800.000 ditambah dengan 3 juta ditambah 3.300.000 dikurangi 550.000 dan ditambah dengan 3.600.000 sehingga didapatkan hasilnya adalah 11.150.000. Kemudian kita lanjut ke persediaan akhir. Dalam hitung persediaan akhir, kita itu bisa menggunakan barang yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan total unit yang terjual. Nah, di sini untuk barang yang tersedia untuk dijual, kita kan sudah menghitungnya di unit tadi sebesar 1050 unit. Nah, kemudian kita kurangkan ini 300, 100, 200, 400, dan 50 ini hasil dari mana? Dari penjualan yang ada di soal di bawah ini. Saya sertakan lagi. Di sini ada penjualan tanggal 5 April, 7 April, terus ada 15 April, 23 April, dan juga ada retur penjualan di tanggal 25 April. Sehingga kita tambahkan semua unitnya. 300 ditambah 100 tambah 200 tambah 400 dikurangi 50 sehingga didapatkan hasilnya 950. Nah, kemudian hasil perhitungan ditemukanlah persediaan akhir adalah 100 unit dari 1050 unit dikurangi dengan 950. Nah, kemudian kan kita sudah mengetahui persediaan akhir 100 unit. Tapi letaknya ini di mana sih? Jadi, kita bisa lihat nih pada di atas ini yang ada barang yang tersedia untuk dijual.
Di sini untuk unitnya yang pertama kan ada 200. Jadi kan barang yang dijual kan ada 950. Kita kurangi saja. 950 dikurangi dengan 200 yaitu 750. Kemudian dikurangi dengan 300 yaitu 450. Kemudian di tanggal 10 April kita kurangkan lagi dengan 300 yaitu 150. Ternyata ada retur pembelian. Nah, di sini kan berarti nambah ya 50. Kemudian di sini ada pembelian lagi 300 yang mana kita kurangkan dari sisa tadi, berarti kita perlu menjual barang sebesar 200 unit. Sehingga berarti pada tanggal 18 April ini tersisalah 100 unit sebagai persediaan akhir. Sehingga pada tabel di bawah yang ini ada tanggal 18 April. Unitnya kita tulis saja 100. Harganya 12.000 sehingga totalnya adalah 1.200.000. Sehingga ditemukanlah nilai persediaan akhirnya itu adalah 1.200.000. Jadi kalau menggunakan metode periodik, kita menghitung persediaan akhir itu di akhir ya. Jadi kita hitungnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menghitung harga pokok penjualan atau HPP dari PD Ramos. Nah, di sini rumus HPP sendiri kan ada persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Nah, soalnya tadi saya taruh di atas, sedangkan pengerjaannya ada di samping. Nah, di sini kita ketahui persediaan awal itu 1.800.000. Itu dari mana sih? Dari atas ini yang tanggal 1 April ada persediaan awal unitnya 200, harganya 9.000. Sehingga jika dikalikan hasilnya adalah 1.800.000. Kemudian untuk pembelian bersih di sini ada 9.350. Di sini hasilnya dari mana? Dari di sini tanggal 3 April ada pembelian 3.000 unit dengan harga 10.000. Jadi jika di total adalah 3 juta. Kemudian ada pembelian lagi. Ini 300 dikali dengan harganya 11.000 sehingga didapatkan 3.300.000. Kemudian ada lagi di sini retur pembelian 50 dengan harga 11.000 sehingga didapatkan returnya adalah 550. Kemudian ada pembelian lagi 300 unit dengan harga 12.000 sehingga jika dikalikan hasilnya adalah 3.600.000. Nah, seperti ada di note di bawah sini, jika kita tambah hasilnya dari persediaan bersih sendiri adalah 9.350. Nah, kemudian kita masukkan nih ke dalam perhitungan. Sehingga jika dijumlah 1.800.000 ditambah dengan 9.350 hasilnya adalah barang yang tersedia untuk dijual sejumlah 11.150.000. Nah, kemudian persediaan akhirnya berapa? Seperti yang telah dicari di slide sebelumnya. Tadi kan persediaan akhir 1.200.000. Kita masukkan sehingga jika dikurang 11.150 dikurangi dengan 1.200.000 hasilnya adalah 9.950. Jadi untuk HPP-nya sendiri adalah 9.950.000 untuk BD Ramos. Dan yang terakhir kita akan menghitung tentang laba kotor. Nah, laba kotor sendiri itu kan rumusnya penjualan bersih dikurangi dengan HPP. Nah, di sini untuk penjualan bersihnya kita bisa lihat pada tabel di atas sudah saya jumlahkan. Untuk penjualan tanggal 5 April itu kan 300 unit dengan harga 15.000. Jika dikalikan totalnya adalah 4.500.000. Kemudian tanggal 7 April sejumlah 1.500.000. Kemudian ada lagi tanggal 15 April sejumlah 3.200.000 dan juga tanggal 25 April sebesar 7.200.000 dan juga ada retur penjualan sebesar 900.000. Jika dijumlahkan adalah total penjualannya yang kita dapatkan adalah 15.500.000. Sehingga kita masukkan ke dalam samping bawah ini penjualan bersihnya adalah 15.500.000. Kemudian HPP-nya tadi yang sudah kita cari yaitu 9.950. Jadi kita kurang 15.500.000 dikurangi dengan 9.950.000 sehingga kita tahu bahwa laba kotornya adalah 5.550.000.
Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal LIFO yang perpektual. Nah, saya mengambil contoh soal LIFO yaitu sama dengan yang tadi yang dijelaskan oleh rekan saya yang Vivo, yaitu perusahaan Maju Jaya melakukan perlakuan pembelian penjualan atas persediaan barang pada tahun 2022 sebagai berikut. Nah, pada tanggal 1 Juli yaitu 1 Juli 2022 persediaan awalnya yaitu sebesar 500 unit dengan harga per unitnya 9.000. Nah, selanjutnya yaitu pada tanggal 3 Juli 2022 yaitu melakukan pembelian sebesar 300 unit dengan harga per unitnya 10.000. Selanjutnya pada tanggal 7 Juli 2022 nah dilakukan penjualan sebesar 400 unit dengan harga 15.000. Nah, pada tanggal 8 Juli 2022 dilakukan penjualan yaitu sebesar 100 unit dengan harga 15.000. Nah, pada tanggal 15 Juli 2022 melakukan pembelian sebesar 300 unit dengan harga 12.000. Nah, pada tanggal 16 Juli 2022 nah dilakukannya retur pembelian sebesar 100 unit pada harga 12.000. Nah, pada tanggal 20 Juli 2022 melakukan penjualan sebesar 300 unit dengan harga 18.000. Nah, pada tanggal 21 Juli 2022 dilakukan retur penjualan sebesar 100 unit dengan harga 18.000. Nah, transaksi terakhir yaitu 30 Juli 2022 melakukan penjualan sebesar 200 unit dengan harga 20.000. Nah, soalnya hitunglah nilai persediaan akhir sistem perpektual dengan metode LIFO dan metode LIFO. Hitunglah HPP serta laba kotor dari perusahaan Maju Jaya. Selanjutnya saya akan menghitung persediaan akhir pada metode LIFO yang perpektual pada perusahaan Maju Jaya. Nah, pada tanggal 1 Juli 2022 itu persediaan awal yaitu sebesar 500 unit dengan harga per unitnya 9.000 dengan total 4.500.000. Nah, pada tanggal 3 Juli 2022 yaitu melakukan pembelian persediaan sebesar 300 unit dengan harga per unitnya 10.000 dengan total 3 juta. Jadi persediaannya itu menambah persediaan. Jadi total persediaannya itu 800. Nah, pada tanggal 7 Juli 2022 itu melakukan penjualan sebesar 400 unit dengan harga yang pertama 10.000 per unit dengan total harga 3 juta. Nah, selanjutnya yaitu 100 dengan unit 100 dengan harga 9.000 total 900. Nah, kenapa kok nggak langsung dari 500 unit? Karena metode LIFO itu barang yang terakhir masuk itu yang pertama keluar. Jadi kita ngambil yang dari terakhir. Nah, pada transaksi tanggal 8 Juli yaitu penjualan lagi pada 8 Juli itu melakukan penjualan sebesar 100 unit dengan harga 9.000 dengan total 900. Jadi persediaan kita dikurangi. Jadi total persediaan kita yang dulu awalnya 400 dengan harga 9.000, total harganya 3.600 dikurangi 100 lagi menjadi 300 dengan harga unit 9.000 dengan total 2.700.000. Nah, selanjutnya itu 15 Juli 2022. Nah, itu transaksinya itu pembelian 300 unit dengan harga 12.000 dengan total 360. 3.600.000. Jadi persediaan kita menambah ya. Itu
yang awalnya 300 dengan harga 9.000, maka 9.000 maka menjadi 300 dengan harga 12 juta 3,600. Nah, selanjutnya pada transaksi 16 Juli 2022 yaitu mengurangi harga pembelian atau retur pembelian. Nah, dengan retur pembelian sebanyak 100 unit, maka harga per unitnya itu 12.000 dengan total 1,2. Jadi kita mengurangi yang terakhir ya, sebesar 300 unit yang tersisa 200. Jadi untuk harga per unitnya itu 12.000 dengan total 2,400.000. Nah, pada transaksi 20 Juli dilakukan penjualan dengan sebanyak 200 unit dengan harga 12.000 dengan total 12.400. Jadi persediaan kita tersisa 200 dan dilakukan retur penjualan pada transaksi maaf. Untuk transaksi 20 Juli itu retur penjualan sebesar 300 unit sesuai metode LIFO, yaitu barang yang terakhir keluar yang terakhir masuk itu yang pertama keluar. Nah, pada tanggal 21 Juli itu melakukan retur penjualan sebesar 100 unit dengan harga 9.000 menghasilkan 900.000. Maka total akhir persediaan kita yaitu 100 dengan harga unit 9.000 dengan total 900. Nah, untuk tanggal 30 Juli transaksi yang terakhir yaitu penjualan sebesar 200 unit seharga 9.000 dengan total 1,8. Jadi unit yang tersisa atau persediaan akhir itu 100 dengan harga 9.000 dengan total harga 900. Jadi totalnya itu dari pembelian itu unitnya itu 500 dan totalnya itu 5,400. Nah, kalau APP-nya itu sebesar 900, unitnya sebanyak 900 dengan total 9 juta. Nah, kalau unit dalam persediaan kita yang tersisa terakhir tadi itu yaitu unitnya itu sebanyak 100 dengan harga 900. Selanjutnya saya akan menjawab mencari HPP penjualan dari LIFO Perpetual. Nah, rumusnya HPP itu persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Nah, persediaan awalnya kan 4,500 juta dan pembelian bersihnya 5,400 juta. Nah, barang siap dijual yaitu barang siap dijual atau total dari persediaan awal ditambah pembelian bersih menjadi barang siap dijual sebanyak 9.900.000. Nah, dikurangi persediaan akhirnya itu 900. Jadi harga pokok penjualan yaitu 9 juta. Nah, selanjutnya saya akan mencari laba kotor dari perusahaan Maju Jaya. Nah, apa sih rumus laba kotor? Yaitu penjualan bersih dikurangi HPP. Nah, penjualan bersihnya kan pada transaksi tanggal 7 Juli 400 unit 15 dengan harga 15 dengan total harga 6 juta. Selanjutnya 8 Juli dengan unit 100 dengan harga 15.000 dengan jumlah harga 1,500. Nah, selanjutnya dengan transaksi 20 Juli unitnya 300 dan harganya 18.000 dengan jumlah harga 5,4 pada transaksi tanggal 21 dikurangi 100 dengan harga 18.000, maka jumlahnya 1,800. Jadi transaksi terakhir yaitu 30 Juli dengan unitnya sebanyak 200 dengan harga 20.000 dengan jumlah 4 juta. Nah, jadi kita bisa
menghasilkan penjualan bersih dengan jumlah harga 15,100 juta. Nah, laba kotor yaitu yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu penjualan bersih dikurangi HPP. Maka penjualan bersihnya sebanyak 15,100 juta dikurangi HPP sebesar 9 juta menghasilkan laba kotor yaitu 6,100 juta. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal LIFO yang periodik. Nah, saya mengambil contoh soal ini dari teman saya yang LIFO periodik juga. Nah, berikut ini adalah data persediaan barang dagang yang dimiliki oleh Ramos selama April 2024. Nah, transaksi pada tanggal 1 April 2024 yaitu terdapat persediaan awal sebesar 200 unit dengan harga 9.000. Nah, transaksi selanjutnya pada tanggal 3 April 2024 terdapat pembelian sebanyak 300 unit dengan harga 10.000. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 5 April terdapat penjualan unit seharga 300 unit dengan harga 15.000. Nah, transaksi selanjutnya yaitu 7 April terdapat penjualan lagi sebanyak 100 unit dengan harga 15.000. Nah, pada transaksi tanggal 10 April yaitu melakukan pembelian sebanyak 300 unit dengan harga 11.000. Nah, transaksi pada tanggal 11 April yaitu adanya retur pembelian sebanyak 50 unit dengan harga 11.000 per unit. Nah, transaksi selanjutnya yaitu tanggal 15 April terdapat penjualan sebanyak 200 unit dengan harga 16.000 per unit. Tanggal 18 April terdapat pembelian sebanyak 300 unit dengan harga 12.000. Nah, transaksi selanjutnya pada tanggal 23 April yaitu melakukan penjualan sebanyak 400 unit dengan harga 18.000. Nah, transaksi terakhir yaitu melakukan pada tanggal 25 April melakukan retur penjualan sebanyak 50 unit dengan harga 18.000. Nah, hitunglah nilai persediaan barang dagang akhir menggunakan metode LIFO periodik, HPP, serta laba kotor pada perusahaan Ramos. Selanjutnya saya akan mencari persediaan akhir dari LIFO periodik pada perusahaan Ramos selama bulan April 2024. Nah, tanggal 1 yaitu tanggal 1 April 2024 persediaan awal sebesar 200 unit dengan harga 9.000 dengan total 1.800.000. Nah, transaksi selanjutnya pada tanggal 3 April 2024 pembelian sebanyak 300 unit dengan harga 10.000 totalnya 3 juta. Dan selanjutnya 10 April 2024 melakukan pembelian sebanyak 300 unit dengan harga 11 juta dengan menghasilkan total 3.300.000. Nah, pada transaksi tanggal 11 April melakukan retur pembelian sebanyak 50 dengan harga 11.000. Maka hasil total harganya 550. Nah, pada tanggal 18 April melakukan pembelian sebanyak 300 unit dengan harga 12.000 dengan total harga 3.600.000. Maka barang persediaan akhir yang terdapat pada LIFO periodik ini sebanyak 11.150 dengan unitnya sebanyak 1.050. Nah, persediaan akhir itu barang yang tersedia untuk dijual dengan total unit yang terjual. Maka persediaan akhirnya yaitu 1.050 unit dengan dikurangi 950 unit dengan persediaan akhirnya 100. Jadi transaksinya yaitu pada tanggal 1 April dengan 100 unit dengan harga 9.000, maka totalnya 900. Jadi nilai persediaan akhirnya itu 900. Selanjutnya saya akan mencari jawaban dari HPP. HPP itu harga pokok penjualan.
Nah, pada perusahaan Ramos yaitu persediaan awalnya kan tadi sebesar 1,8 juta. Nah, pembelian bersihnya sebanyak 9.350.000, menjadi persediaan barang akhir sebesar 11.150. Nah, dikurangi tadi itu barang yang siap dijual. Nah, dikurangi persediaan akhir, dikurangi 900 menjadi HPP 10.250. Selanjutnya saya akan mencari laba kotor pada perusahaan Ramos. Nah, laba kotor itu rumusnya penjualan bersih dikurangi HPP. Nah, penjualan bersih yaitu semua transaksi semua penjualan bersih dijumlah, menjadikan hasil total penjualannya sebanyak 15.500.000. Nah, kan penjualan bersih udah kita ketahui dan HPP-nya juga kita ketahui. Nah, penjualan bersihnya 15.500.000 dan HPP-nya sebanyak 10.250 dikurangi dan menghasilkan laba kotor sebanyak 5.250. Contoh soal berikutnya, kita akan membahas studi kasus mengenai persediaan barang dagang pada UD Sayang Kamu dengan data sebagai berikut. Kemudian kita diminta untuk menghitung persediaan akhir menggunakan metode average perpetual, kemudian menghitung HPP dan juga laba kotornya. Untuk perhitungannya menggunakan metode average perpetual, pertama pada tanggal 1 Juli, terdapat persediaan awal sebanyak 500 unit dengan harga per unitnya itu 9.000. Jadi total harganya yaitu 4.500.000. Lalu pada tanggal 3 Juli ada pembelian sebanyak 300 unit dengan harga per unitnya 10.000. Jadi total harganya yaitu 3 juta. Kemudian berarti persediaan kita sekarang bertambah menjadi 800 unit dengan total harga 7.500.000. Nah, dari sini kita hitung harga rata-ratanya, yaitu 7.500.000 dibagi dengan 800 unit, maka hasilnya 9.375.000 per unit. Nah, harga ini yang akan kita pakai untuk menghitung transaksi yang berikutnya. Dan pada tanggal 7 Juli terjadi penjualan sebanyak 400 unit. Karena menggunakan metode average, kita kalikan dengan harga rata-rata yaitu 9.375.000. Jadi HPP-nya kita peroleh sebesar 3.750.000. Dan sisa persediaan sekarang hanya 400 unit. Kemudian pada tanggal 8 Juli terjual lagi sebanyak 100 unit, tetap menggunakan harga rata-rata yang sama, jadi HPP-nya yaitu 937.500 dan sisa persediaan sekarang 300 unit. Pada tanggal 15 Juli ada pembelian lagi sebanyak 300 unit dengan harga per unitnya itu 12.000. Kemudian jadi total harganya yaitu 3.600.000. Kita jumlahkan dengan persediaan yang sebelumnya jadi 600 unit dengan total harga 6.412.500. Lalu kita hitung lagi harga rata-rata baru, hasilnya 10.687 per unit. Nah, pada tanggal 16 Juli terjadi retur pembelian sebanyak 100 unit, artinya persediaan menjadi berkurang dan sisanya hanya menjadi 500 unit dengan total harga 5.212.500. Kemudian kita hitung lagi rata-rata harganya, maka diperoleh 10.425 per unit. Nah, pada tanggal 20 Juli ada penjualan sebanyak 300 unit. Kemudian kita kalikan dengan harga 10.425. Jadi HPP-nya kita peroleh 3.127.500 dan sisa persediaannya ada 200 unit.
Nah, pada tanggal 21 Juli ada retur penjualan sebanyak 100 unit. Jadi barang kembali ke persediaan. Jadi persediaannya bertambah. Jadinya 300 unit dengan nilai yang sudah disesuaikan. Terakhir pada tanggal 30 Juli, penjualan sebanyak 200 unit dengan harga rata-rata 10.425. Jadi HPP-nya diperoleh 2.085.000. Dan sisa persediaan akhir adalah 100 unit dengan total harga 1.042.500. Nah, jadi dari tabel ini kita sudah dapat hasil perhitungan dari persediaan akhir dan total HPP. Sekarang kita masuk ke perhitungan HPP dan laba kotor. Sebenarnya HPP sudah dapat kita lihat dari tabel sebelumnya, yaitu sebesar 8.857.500. Tapi kita bisa cek lagi dengan menggunakan rumus. Rumusnya yaitu persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Nah, di sini diketahui persediaan awal 4.500.000 dijumlah dengan 5.400.000. Jadi barang yang tersedia untuk dijual yaitu sebanyak total harganya 9.900.000. Lalu dikurangi dengan persediaan akhir sebesar 1.042.500. Jadi hasilnya HPP sebesar 8.857.500. Selanjutnya kita hitung laba kotornya dengan rumus penjualan bersih dikurangi dengan HPP. Nah, penjualan bersih di sini totalnya 15.100.000. Kemudian kita kurangi dengan HPP 8.857.500 sehingga kita peroleh laba kotornya sebesar 6.242.500. Berikutnya kita akan membahas perhitungan persediaan barang dagang untuk PD Ramos sepanjang bulan April 2024. Nah, metode yang akan kita gunakan adalah average periodik. Nah, di sini kita akan menghitung persediaan akhirnya, kemudian HPP dan juga laba kotor yang dihasilkan. Oke, sekarang kita langsung masuk ke intinya. Karena kita menggunakan sistem periodik, maka kita tidak perlu menghitung sisa barang setiap kali ada penjualan. Jadi kita langsung hitung semuanya di akhir periode. Pertama kita akan cari dulu barang yang tersedia untuk dijual. Kita jumlahkan persediaan awal dengan semua pembelian yang ada. Maka didapatkan totalnya ada 1050 unit dengan total nilainya sebesar 11.150.000. Kemudian kita cari sisa unit yang ada di gudang. Dari total 1050 unit tadi, kita kurangi dengan jumlah unit yang sudah terjual. Nah, ternyata yang terjual ada 950 unit. Jadi, sisa barang yang di gudang kita sekarang tinggal 100 unit. Nah, berapa nilai dari 100 unit ini? Nah, kita bagi total nilai uang 11.150.000 dengan total unit 1050. Kemudian ketemulah harga rata-ratanya. Lalu kita kalikan dengan sisa 100 unit tadi. Maka hasilnya nilai persediaan akhir kita adalah 1.061.905. Nah, terakhir setelah kita tahu nilai barang yang tersisa, kita bisa hitung HPP-nya. Kita hitung total barang yang tersedia tadi 11.150.000 dengan nilai barang yang masih ada di gudang 1.061.905. Nah, jadi harga pokok dari barang yang laku terjual adalah 10.088.095. Lalu berapa laba kotornya? Kita lihat dari penjualan tadi
sebesar 15.500.000, lalu kita kurangi dengan HPP yang kita hitung, maka hasil akhirnya PD Ramos mengantongi laba kotor sebesar 5.411.905. Terima kasih atas perhatiannya kepada dosen pengampu Akuntansi Keuangan Menengah 1, Ibu Dr. Tantina Haryati dan Ibu Melenia Rahma Salisa. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian presentasi kelompok 3. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.